Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur dimanapun Anda berada. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dulur-dulur, kali ini kita silaturahim kepada saudara kita, teman kita ada di daerah Malowati. Mana? Badek Madrim di Kedung Winong ya, Putra Badek Madrim itulah. Dan kebetulan banget di sini ada sesuatu yang mungkin harus kita bahas lah. Tapi itu nanti aja lah, pembahasan itu nggak masalah. Yang penting yang pertama kita silaturahim dan buat kenang-kenangan di sini. Yang kedua adalah ketika kita membicarakan segala sesuatunya nanti siapa tahu ada sesuatu yang mungkin bermanfaat. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan ada salah dan lain sebagainya, itu satu kewajaran ya. Ini sama Kang Sis, dia asli dari Kedung Winong, Putra Madrim. Dan juga ada Kang Waluyo dari PP yang punya channel Edwal Misteri. Saya sendiri dari channel Pelangi Garang. Ya nanti gini aja, istilahnya kita membahas ngalor ngidul aja lah, nggak usah ada satu patokan kita harus membahas seperti apa, karena kita bukan pakar sih. Kita bukan pakar dan kita hanya untuk justru malah menimba ilmu kan ya. Dari manapun itu kita selalu menimba ilmu, bukan kita yang memberi tapi kita malah justru menimba, seperti itu. Oke dulur-dulur, kira-kira apa yang mungkin bisa diceritakan ini sama Kang Sis sendiri, yang notabene kita lihat ini backgroundnya udah kayak gini. Ini sangat luar biasa dan salah satu nguri-uri leluhur juga ada di sini, termasuk keris, juga ada berbagai macam kujang, juga mandau, pokoknya semua lah ya, komplit di sini. Dan ini adalah salah satu seni ya teman-teman. Jadi jangan dihubungkan segala sesuatu itu selalu kepada kesakralan, walaupun saya sering melihat di sini ada. Tapi enggak pernah ngeliatin ada yang aneh enggak ketika sampai memajang ataupun apa, atau melihat atau merasakan segala sesuatunya, pernah nggak Kang Sis? Nek kula pribadi perkawis tongkat niku Bang. Pertama kula angsal tongkat kayu kemuning niku. Yang mana coba bisa dibawa? Niki. Nggih, niki antara percaya boten percaya, mbah niku wau nggih. Pas bareng niku napa pripun boten ngertos, ning wektu buka niki langsung padam sedanten. Padam ya. Nggih. Lampunya maksudnya ya. Nggih. Termasuk waktu TV niku nggih padam. Pas pada waktu membuka ini yang pertama gitu ya. Ya badhe niku otomatis nek saumpame konslet speedometernya diuripke kan nggih konslet malih. Niku mboten namung lampu niki sing pecah. Oh. Liyane mboten. Nggih, niki. Jadi gini teman-teman, secara garis besarnya lah ya. Ini ketika Kang Sis membuka ini, notabene saya nggak tahu dari mana. Tetapi pas pada waktu saat membuka ini ada satu fenomena yang aneh, yaitu lampu yang ada di sini itu padam gitu loh. Tapi di sini ketika speedometer dihidupkan kembali, ini kalau seandainya konslet kan nggak bisa hidup semua, masih nggak bisa hidup semua kan, seperti itu kan. Tapi yang mati cuman ini, tapi masih bisa hidup gitu kan. Oke. Terus apalagi yang mungkin bisa diceritakan sama teman-teman terkait dengan sisi ya kita inilah ya, kita sharing-sharing, kita bukan bermaksud ini adalah sesuatu yang sakral ataupun enggak, tetapi kita mempunyai satu pengalaman yang mungkin bisa diceritakan, siapa tahu nanti ada sebuah hikmah yang mungkin bisa kita adopsi seperti itu.
Apalagi Kang Sis? Ini bagi kula niki kan namung sekedar nguri-nguri budaya Jawi. Ning nek enten kaya babagan ngoten niku kan kula menjurusi mboten teng mriku. Dadose mboten pati kula respon ngoten. Nggih nek kejadian-kejadian nggih mesti enten wong koleksi niki kan nggih termasuk nggih bisa dibilang sakral napa pripun. Jadi apa namanya? Sampean bertujuan hanya mengoleksi, tetapi di sini ketika ada satu kejadian-kejadian yang lain yang mungkin berhubungan sama hal-hal yang ada di sini, sampean juga tidak begitu merespon gitu ya. Yang penting sampean ngoleksi aja gitu ya. Dan ini mungkin nggak bisa dihitung ya teman-teman. Ketika apa namanya dihitung satu-satu ini susah juga, terlalu banyak. Dan ini saya pikir menghabiskan dana luar biasa banyak nih Kang Sis nih. Kira-kira apa namanya boleh tahu nggak kisaran untuk mengoleksi semua ini dananya tuh berapa nih Kang Sis nih kalau boleh tahu nih? Kalau dihitung nominalnya sih ya nggak tahu, tapi intinya ya lumayan lah. Lumayan. Dia masih nggak mau ngomong nih teman-teman. Ada saya tahu bahwa harga untuk satu cindramata ataupun satu koleksi ini lebih, kalau dihitung ini lebih dari 200-300. Ini yang paling terkecil nih teman-teman. Sementara kita hitung ini luar biasa banyak, dan bahkan ada yang nominal 1 juta, nggak ada. Lebih juga ada. Lebih juga ada. Yang lebih juga ada katanya teman-teman. Tapi ya udahlah, yang namanya hobi itu emang mahal ya teman-teman. Yang pasti jangan dihubungkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemusyrikan ataupun sesuatu yang melanggar dan lain sebagainya. Itu semuanya tinggal hati ya Kang Sis. Jadi kita nggak mengharapkan satu kekuatan magic dari satu benda dan yang lain sebagainya, enggak. Cuman ini hanya sekedar koleksi. Benda hanyalah sebuah benda kan, seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan disalahkan ketika salah satu teman kita atau siapapun itu berkeinginan ataupun senang dengan hobi mengoleksi, gitu loh maksud saya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan wah ini pasti musyrik, ini pasti orang tahu dan lain sebagainya, nggak usah. Karena koleksi ya tetap koleksi, orang senang itu bagaimana kan seperti itu. Apa ada pendapat Malah ya? Karena kan pada Mas Sis ya. Mas Sis ini kan koleksi ya banyak sekali di ruangan ini ya. Terkait dengan koleksi ini apakah ada efeknya atau ada dampaknya berkaitan dengan koleksi kayak gini ya? Ini kan kalau orang nggak tahu kan ini kan kayak serem begitu ya maksudnya. Apakah ada efek atau yang lain Mas? Ya entah itu efek dari situ apa enggak, intinya saya nggak fokusnya ke situ. Karena saya itu cuman menghargai leluhur dulu tuh meninggalkan sebuah benda itu. Jadi saya tuh cuman nguri-nguri. Jadi kalau ada masalah goib atau apa nggak terlalu saya pikirkan. Oke, siap. Dan ini nggak hanya benda-benda yang notabene ini dibuat apa namanya, entah ini walaupun ini buatan ya ada yang baru, ada yang lama, namun ada nilai-nilai sejarah tersendiri, termasuk yang berhubungan dengan Tosanaji ya. Jadi ini kalau Kang siapa? Kang Al ini mungkin ya sedikit banyak lebih tahu lah dari saya lah, karena saya nggak berhubungan dengan Tosanaji ataupun saya nggak pernah mempelajari tentang Tosanaji. Maka saya hanya sekedar untuk senang saja juga, senang saja karena ini adalah budaya leluhur kita seperti itu ya teman-teman. Dan ini nggak hanya sekedar Tosanaji teman-teman. Ada beberapa kayu yang notabene kayu-kayu tersebut memang disakralkan, ataupun dengan adanya kayu yang mungkin di situ diambil dari tempat-tempat yang sudah dinyatakan bahwa di situ adalah tempat-tempat yang notabene dinyatakan sakral. Ada salah satunya ada di sana ya. Itu kemarin. Jadi gini teman-teman ya. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang mungkin harus kita pecahkan di sini ketika
masyarakat ini memberikan satu statement bahwa di tempat tersebut itu merupakan sesuatu yang sakral dan yang disakralkan di situ, maka kita wajib untuk memecahkannya. Sehingga apa yang sudah dimitoskan di situ sudah terpecahkan, gitu loh. Nah, dan saya dulu dari muda pun sama, Kang Sis. Saya ditugasi untuk menyelidiki, bukan menyelidiki sih, untuk lebih ke arah mencari jati diri lewat tempat-tempat yang seperti itu. Contoh di Tanah Truwili, salah satu contohnya. Terus di tempat-tempat lain lah juga lah, ada, bisa dicek di video saya Tanah Truwili, dan di situ ternyata tidak sama dengan apa yang sudah diagungkan oleh masyarakat bahwa tanah ini seperti ini dan lain sebagainya. Adapun kalau seandainya memang masyarakat ini mempercayai hal tersebut dan terbukti menjadi suatu kenyataan, maka kita setelah ada di tempat tersebut, kita akan mendapatkan satu kunci gimana caranya tanah tersebut bisa tawar. Gimana? Apa namanya pembicaraan saya gimana? Bisa ditangkap nggak, Kang Zen? Ya, kemarin saya tuh pengalaman pribadi. Katanya orang situ tuh dulu jangankan kok nebang, motong rantingnya aja tuh nggak ada yang berani, bahkan dibilang itu ada yang pernah meninggal di situ. Nah, biasanya saya kalau tempat-tempat kayak gitu tuh takut, tapi waktu itu tuh kayak ada dorongan. Saya ambil, bahkan itu golok itu sampai patah. Padahal golok itu buat nebas paku itu putus. Saya buat nebang kayu itu goloknya yang patah. Tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Tapi warga di situ saya kasih tuh nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Jadi karena kan mereka sudah mempercayai itu, masalah kesakralannya itu, dan takut dengan efeknya, sehingga mereka nggak mau ada apa-apa. Sehingga yang sudah ditebang ini dia nggak mau untuk menerima walaupun sudah dikasih. Tetapi mungkin menurut saya ya, kalau seandainya memang hal ini tidak terjadi apapun, nanti mereka akan meminta. Dan ini kalau saya berikan satu penjelasan kembali, ini tidak ada apa-apanya, ya toh? Untuk apa kamu pengen ini nggak ada apa-apanya. Ternyata tempat tersebut walaupun memang benar ada di situ makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya, tetapi tidak berefek pada manusia. Dan saya yakin sampean mempunyai satu keyakinan gitu. Karena apa? Ketika sampean ragu dalam melakukan hal tersebut, saya yakin pas pada waktu itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Entah itu kesurupan, entah itu berefek dan lain sebagainya. Dan salah satunya ada semacam kayak yang saya katakan setelah saya melihat video, itu ada salah satu unsur keraguan, entah itu dari mana, yang seperti sampean ceritakan bahwa sampean ragu ketika ada orang yang melihat ataupun apa di situ sudah terlihat, dan ini membuat celah dari si jin ini masuk sehingga keraguan-keraguan ini akan bertambah. Untungnya saja ini sampean bisa menghentikan keraguan tersebut sampai hanya batas di situ. Walaupun nanti sampean masuk ke rumah dan lain sebagainya, tetapi sampean berusaha untuk menghentikan keraguan itu hanya sebatas itu tok gitu loh. Paham nggak? Jadi nggak terus menerus ada satu keraguan sehingga tidak berefek. Kalau seandainya memang sampean bisa membuang rasa ragu tersebut, saya yakin hal ini bisa bermanfaat sehingga sampean bisa memberikan suatu pembuktian kepada masyarakat. Oh, tempat ini ternyata gini, tempat ini ternyata begini, dan ini bisa diceritakan sehingga masyarakat ini tidak selamanya ini menganggap tempat yang dianggap notabene sakral ini sesakral itu gitu. Paham lah ya? Ada satu pertanyaan Kang atau ya, yang saya pertanyakan ini Mas, seandainya ada suatu tempat yang disakralkan atau yang dikeramatkan kan, kalau kita atau orang-orang yang awam kan takut Mbak ya dengan hal yang keramat atau yang tempat yang sakral. Kalau gimana caranya supaya menawarkan atau dalam arti nggak menawarkan dagang ya, membuat lokasi itu tawar ya, tawar atau bisa
netral gitu Mbak. Gimana keyakinan kita supaya menyikapi itu Mbak? Hal ini memerlukan satu keyakinan kan. Jadi keyakinan itu berawal dari diri kita sendiri, dari keimanan kita sendiri, sehingga yakin ini menjadi satu gumalan yang emang benar-benar kita rasa. Sampai tidak bisa merubah satu tempat ketika tidak ada pembuktian. Gitu loh. Seperti Kang Sis yang membawa salah satu kayu dari tempat sakral tersebut. Ini adalah membuktikan bahwa di situ memang notabene ya sama-sama makhluk hidup gitu loh. Namun ketika belum ada satu pembuktian seperti itu, maka ketika sampai mengatakan tempat ini nggak apa-apa, maka mereka masih mempercayai bahwa tempat itu tetap ada apa-apa. Gitu. Perlu pembuktian berarti. Harus ada pembuktian terlebih dahulu, dan memang terlihat tidak terjadi satu apapun, maka sampan bisa memberikan satu penyerahan kepada masyarakat. Ini dulu, walaupun nanti ketika sampan sudah memberitahukan ini, tetap melakukan segala sesuatunya di tempat tersebut. Paham nggak? Paham ya? Niki nambahi pembicaraan ini. Bahkan niki bukan saya rekayasa, tapi ini faktor nyata. Bahkan kalau ada yang bilang ini rekayasa, saya bisa tunjukin ke warga yang bersangkutan kalau bilang tempat itu angker, karena yang ngomong bukan 1-2 tapi banyak. Bahkan bilangnya tuh pernah beneran motong ranting tuh orangnya meninggal. Tapi alhamdulillahnya waktu saya ambil emang nggak terjadi apa-apa, dan mereka saya beri tuh beneran nggak ada yang mau. Dan ini nanti kalau ada yang penasaran dikira rekayasa, bisa datang dan saya tunjukin ke warganya situ bahwa di situ tuh disakralkan. Maksudnya takut gitu loh, nggak ada yang berani ke situ. Iya. Dan ini adalah satu pembuktian kan. Jadi ketika kita mengakumulasikan keyakinan kita gunakan dengan kebaikan, kan luar biasa baik, sehingga masyarakat ini akan kembali kepada hablum minallah, akan kembali keyakinannya kepada Gusti Allah, dan tidak meyakini dengan benar-benar bahwa di tempat itu membuat satu efek tertentu gitu loh maksud saya. Kalau diyakini bahwa di tempat itu adalah tempat yang sakral, oke, karena masuk makhluk halus ada dan sudah disugesti dari zaman dahulu kala sampai sekarang, dan ini memberikan satu energi yang sangat luar biasa gitu loh. Nggak usah jauh-jauh lah, di tempat sampean sendiri masing-masing, ketika sampean mengambil salah satu pohon entah itu dari mana yang tempat sakral, terus sampean mengatakan kepada orang-orang yang di situ, ini dari pohon yang ada di sana, yang tempat sakral itu ya, ini nanti bakal seperti ini. Ini adalah penjaga, ini ada penjaganya dan lain sebagainya. Ini ketika berlaku selama ada 40 orang lebih yang meyakini, nanti di situ akan ada juga. Bahkan nanti ketika ada satu orang dari 40 itu membuktikan, maka akan menyebar kembali lagi. Itu ya bisa energi bisa tambah. Ya, yang pasti energi negatif. Ya. Jadi hal ini akan terus bertambah seiring perkembangan dari si waktu itu sendiri gitu loh. Sehingga nanti lama-kelamaan ketika ini sudah disugesti dari zaman dahulu kala sampai sekarang, maka energinya negatif itu sangat luar biasa gede. Seperti itu tadi. Ya, itu kan katanya dulu kan sering terjadi kecelakaan di situ. Bahkan orang situ kan bilang kalau di situ bisa membunuh orang. Terus saya punya keyakinan kayak gini, nggak ada sebuah batang kayu bisa membunuh orang. Hidup mati seseorang itu kan dari Tuhan. Jadi saya di situ ya fokus saja, percaya sama Tuhan ini, nggak takut sama di situ. Alhamdulillahnya nggak apa-apa. Dan saya nebang ya nggak sekedar nebang, saya ya sebisa saya, setahu saya, intinya ya izin sama yang bau reso di situ, karena emang di situ kan tempatnya gitu. Alhamdulillahnya nggak apa-apa. Ya, ini kan suatu pencerahan terhadap masyarakat ketika mereka meyakini bahwa tempat tersebut walaupun itu tidak kayunya, tetapi di situ diyakini adalah makhluk yang memang luar biasa ganasnya gitu. Jadi menurut saya bukan yang diyakini itu kayunya itu yang bisa membunuh, tetapi dikarenakan ada yang menempati dari